Sepanjang video ini kita akan melakukan pembedahan komputer desktop menggunakan animasi 3 dimensi. Mirip seperti laboratorium pembedahan di kelas biologi, namun sebaliknya kita akan menelusuri bagian dalam komputer ini dan membongkar setiap bagian perangkat kerasnya. Kami kemudian akan menggunakan mikroskop dan memperbesar untuk memberi Anda pandangan nanoskopik dari transistor dan struktur lainnya. Untuk membuat video ini, kami membongkar semua perangkat keras dalam komputer desktop biasa. Kami menyolder dan melepaskan komponen dari masing-masing papan sirkuit tercetak dan mengambil ribuan gambar. Kemudian dengan menggunakan gambar-gambar ini, kami dengan cermat membuat model 3 dimensi komponen mulai dari casing komputer hingga resistor terkecil. Inilah hasilnya. Semua perangkat keras yang akan kita jelajahi sepanjang video ini terlihat seperti TKP, di mana seseorang dengan kejam menghancurkan komputer dan mengatur semua komponennya. Tapi mari kita langsung saja. Kita akan memulai perjalanan ini dengan sentral processing unit atau CPU yang merupakan otak dari komputer. Di bagian atas terdapat penutup yang disebut penyebar panas terpadu, dan di dalamnya terdapat bungkusan logam yang menampung sirkuit terpadu dan secara teknik disebut cetakan. Cetakan ini dipasang pada papan sirkuit yang mendistribusikan 1200 titik koneksi ke dalam landasan pendaratan. Susunan jaringan pendaratan pada motherboard sirkuit terpadu di dalamnya memiliki beberapa susunan bagian berbeda, tapi mungkin yang paling dikenal adalah 10 core tempat program dan instruksi dijalankan. Setiap inti cukup rumit, jadi berikut adalah diagram yang menguraikan bagian-bagian fungsional yang berbeda. Ada lusinan elemen yang agak rumit dalam diagram ini, dan Anda dapat menantikan serangkaian video yang sedang kami rencanakan. Arsitektur komputer dan cara kerja masing-masing bagian ini. Mari kita perbesar tampilan nanoskopik dari sirkuit terpadu sehingga kita dapat melihat langsung masing-masing transistor. Transistor ini berukuran sangat kecil, lebarnya hanya beberapa nanometer, dan dalam cetakan ini terdapat sekitar 8 hingga 10 miliar transistor. Di atas transistor terdapat beberapa lapisan kabel logam dengan vias yang menjulang secara vertikal. Di antara lapisan-lapisan tersebut bersama-sama transistor dan kabel ini menciptakan labirin multiplayer atau jalan raya yang menghasilkan komputer yang dapat menjalankan miliaran operasi setiap detik. Sekarang mari kita perkecil dan lihat bagian lainnya dari CPU. Di sisi masing-masing inti terdapat sisi memori L3 bersama dan interkoneksi cincin. Di paling kanan adalah prosesor grafis terintegrasi yang berfungsi sebagai GPU. Di kiri di atas adalah kontrol memori yang mengirim data ke dan dari DRAM. Terakhir di paling kiri adalah agen sistem dan platform IOU yang chipset pada motherboard dan mengatur aliran data antara banyak komponen lain di PC Anda. Jadi dengan mengingat hal itu, mari kita lanjutkan dan melihat motherboardnya. Motherboard ini adalah papan sirkuit tercetak berukuran besar dengan ribuan kabel di dalamnya dan berbagai microchip, komponen soket, port slot, header, dan konektor yang disolder ke dalamnya. Mungkin satu-satunya komponen yang paling penting dan mahal selain PCB adalah chipset, yaitu sirkuit terintegrasi yang terdapat di bawah unit pendingin di sini dan terhubung langsung ke bagian agen sistem di CPU. Berikut diagram yang menggambarkan bagaimana CPU dan chipset terhubung ke yang lainnya seperti yang terlihat. Di CPU terhubung langsung ke DRAM, satu atau dua layar GPU, dan mungkin beberapa SSD yang dicolokkan ke slot M2. Chipset mengatur hampir semua hal lainnya, mengalir melalui Ethernet atau Wi-Fi. Data masuk dan dari solid state drive yang dicolokkan ke port SATA, beberapa slot PCI, keyboard dan mouse Anda, perangkat USB, dan audio dikirim ke speaker atau dari mikrofon. Sekedar catatan singkat, perangkat keras komputer telah berkembang pesat selama 65 tahun terakhir dan terus berkembang. Menjadi detail yang kami tampilkan harus dianggap sebagai contoh PC masa kini, bukan sebagai cara kerja semua komputer. Mari kita lanjutkan dalam arti banyak soket dan konektor berbeda di seluruh motherboard dan fokus pada modul pengatur tegangan atau VRM yang terdapat di dekat CPU. Komponen-komponen ini digunakan untuk menurunkan tegangan yang berasal dari 1 menjadi 1,3 volt yang digunakan oleh CPU.
karena seluruh daya mengalir melalui komponen-komponen ini dan efisiensinya sebesar 80 hingga 90% unit pendingin ditempatkan di bagian atas. Saat kita membahas topik daya, CPU ini mengkonsumsi daya yang setara dengan sekitar 16 lampu LED sehingga menghasilkan sejumlah besar panas yang diambil oleh pendingin CPU. Pendingin khusus ini menggunakan pompa untuk mengalir cairan melalui tabung-tabung ini dan masuk ke saluran radiator yang memindahkan panas ke sirip radiator. Kipas kemudian membantu memindahkan panas ke udara dan cairan yang didinginkan kembali ke pompa melalui loop balik. Pompa adalah yang dibuat dari PCB, chip control, dan stator di sisi kering penghalang di tengah, kemudian rotor magnet permanen dan impeller di sisi cair. Tak ada sambungan mekanis antara rotor dan stator sehingga mencegah kebocoran. Cairan pendingin mari beralih ke catu cahaya daya ke seluruh komputer. Di sini trafo utama mengurangi tegangan dan menjembatani batas isolasi antara tegangan tinggi sisi primer dan tegangan rendah sisi sekunder yang digunakan di seluruh komputer Anda. Inilah PCB control yang memastikan tegangan keluar stabil dan mengirim sinyal penyesuaian ke transistor daya switching. Sisi primer menggunakan optoisolator. Ada lusinan komponen lain yang digunakan untuk menyaring tegangan masuk dan menghasilkan beberapa tegangan keluaran yang kemudian dikirim di komputer Anda. Misalnya SSD hanya mengonsumsi beberapa watt dan konektornya menggunakan voltase ini, sedangkan GPU Anda dapat mengonsumsi ratusan watt menggunakan konektor. Dan selanjutnya kita akan mengeksplorasi GPU. Namun sebelum itu, mari kita mundur selangkah dan mempertimbangkan teknologi yang telah kita bahas sejauh ini. Masing-masing komponen ini sendiri memberikan banyak manfaat, namun jika disatukan komponen-komponen ini membentuk suatu sistem yang kuat. Demikian pula video ini merupakan kombinasi multidisiplin, teknik, teknologi, seni, dan animasi yang terinspirasi oleh bus sekolah ajaib. Cukup menekankan beberapa pentingnya menjadi siswa multidisiplin. Anda melakukan sponsor video ini Brilliant.org. Brilliant adalah platform pendidikan online multidisiplin yang mengajarkan banyak topik berbeda dengan cara interaktif langsung. Berikut adalah 2 mata kuliah yang tidak terhubung, namun jika digabungkan dengan memberi landasan bagi bidang sains dan teknik yang mutakhir. Kombinasi kursus yang tampaknya tidak terhubung ini dapat dilakukan dengan hampir semua 2 kursus yang ditawarkan Brilliant. Jangan khawatir, Anda tidak akan belajar dari buku teks yang membosankan, melainkan Brilliant menggunakan modul interaktif yang membuat pelajaran mereka menghibur dan membantu konsep kepala Anda. Sangat mudah untuk mendaftar. Cobalah beberapa pelajaran secara gratis jika Anda menyukainya, dan kami akan mendaftar untuk berlangganan tahunan. Kami secara pribadi sedang mengerjakan pelajaran mereka tentang sirkuit kuantum dan algoritma untuk video masa depan yang mendalami komputer kuantum. Brilliant menawarkan uji coba gratis selama 30 hari dengan akses ke ribuan pelajaran mereka. Dan kepada pemirsa seluruhnya, Brilliant menawarkan diskon 20% untuk pelanggan tahunan kepada 200 orang pertama yang mendaftar. Kunjungilah Brilliant.org. Tautannya ada pada deskripsi di bawah. Mari kita kembali membedah komputer dan beralih ke kartu grafis dan GPU yang juga merupakan otak dari komputer. Sebenarnya analogi ini tidak terlalu berfungsi dengan baik. Kartu grafis yang kita melihat PCB lain dengan sirkuit integrasi GPU di tengah, chip VRAM di sekelilingnya, dan modul pengatur tegangan di samping. Di atas IC terdapat heatsink dengan kipas untuk menghilangkan panas. Di sisi kartu grafis terdapat HDMI dan port antarmuka PCIe, dan di sisi lain terdapat konektor daya input. Mari kita fokuskan pada sirkuit terintegrasi GPU yang mirip seperti 1000 bantalan solder yang menghubungkan ke PCB. Saat membuka kemasan, kami menemukan cetakan GPU yang sangat berbeda dari GPU. Di sini terdapat sekitar 11,8 miliar transistor yang digunakan menjadi 6 cluster pemrosesan grafis dengan total 28 streaming multiprosesor.
Dan setiap multiprosesor streaming terdapat dari 128 core sehingga menghasilkan total 3584 core. Setiap inti memiliki bagian untuk aritmatika, integer, dan floating point, dan bagian untuk mengantri operan dan mengumpulkan hasilnya, dan jauh lebih sederhana daripada inti CPU. Selain itu, pada D terdapat CC memori L2 yang dibagikan di antara semua kluster pemrosesan grafis, satu set pengontrol memori yang terhubung ke VRAM yang terletak di sekitar prosesor, dan antarmuka PCLA untuk menghubungkan ke CPU. Saat ini kami memperbesar untuk melihat tampilan nanoskopik dari sirkuit terpadu. Kami menemukan mirip dengan apa yang kami lihat di CPU, dengan transistor di bagian bawah dan labirin berlapis-lapis kabel logam di atasnya. Semua struktur ini diproduksi di pabrik atau fabrikasi semikonduktor bernilai miliaran dolar, tetapi itu adalah topik untuk video yang berbeda. Jadi mari kita lanjutkan. GPU dan CPU serupa dalam banyak hal, namun GPU memiliki ribuan inti yang terbatas pada aritmatika dasar, sedangkan CPU hanya memiliki sedikit inti yang menjalankan operasi yang jauh lebih rumit. Selain itu, CPU memiliki prediksi cabang dan saluran mendalam yang mengoptimalkan eksekusi kode. Berikut adalah contoh singkat tentang apa yang dapat dilakukan oleh GPU. Ambil gambar ini yang masing-masing terdiri dari 16 juta pixel dengan nilai RGB untuk setiap pixelnya. Cara sederhananya untuk mencerahkan gambar adalah sebuah CPU memiliki 10 inti, dengan demikian melakukan aritmatika 10 angka sekaligus, sedangkan GPU mendistribusikan data ke ribuan inti sehingga melakukan pemrosesan paralel yang jauh lebih besar. Mari kita tutup kartu grafis ini dan membahas secara singkat tentang model 3 dimensi. Perhatikan di bawah ini adalah model kartu grafis yang sedikit lebih tua karena kami membeli sebagian besar perangkat keras dari eBay, dan kemudian seperti yang ditunjukkan sebelumnya, kami merobohkannya dengan cara yang agak merusak untuk memodelkan semuanya secara akurat. Selain itu, terkadang komponen yang ditampilkan tidak kompatibel, seperti motherboard ini yang bertulisan DDR4 sedangkan DRAM-nya adalah DDR5. Meskipun demikian, memodelkan dan menganimasikan komputer membutuhkan waktu sehingga 500 jam, dan kami akan sangat menghargai jika Anda dapat meluangkan beberapa detik untuk menekan tombol suka berlangganan. Jika Anda belum melakukannya, komentar singkat di bawah ini bagian video ini kepada seseorang yang akan menikmatinya. Selain itu, kami memiliki Patreon yang dukungan kami merencanakan lebih banyak video tentang arsitektur komputer dan topik terkait, dan Anda dapat melakukan tanpa bantuan Anda. 4 hal cepat ini sangat membantu. Mari kita lanjutkan. Di DRAM, state drive, dan hard drive. Kami tidak akan menghabiskan waktu terlalu lama karena kami memiliki seluruh rangkaian video tentang solid state drive, dan kemudian video yang terpisah mencakup DRAM, hard drive. Namun dengan cepat CPU berkomunikasi langsung dengan DRAM, berjalan di dalam motherboard. Di dalam masing-masing 8 chip DRAM ini terdapat sirkuit terintegrasi yang terdiri dari 32 banks memori, masing-masing lebar 8192 kolom dan tinggi 65536 baris. DRAM menyimpan data sementara menggunakan kapasitor dan transistor yang disebut sel memori 1T 1C dalam array 2 dimensi yang terlihat seperti ini. Data dapat diakses dalam waktu nanodetik. Namun di antara 8 chip ini hanya 16 GB data yang dapat disimpan sementara. Lihatlah video berdurasi 35 menit tentang DRAM. Namun untuk saat ini mari beralih ke SSD yang secara permanen menyimpan data dalam array 3D yang disebut 3D NAND. Array ini memiliki tinggi 100 hingga 200 lapisan, lebar 32 dan ke dalam 32 hingga 64.000 baris. Selain itu, dalam satu chip SSD seperti ini terdapat beberapa array 3D NAND yang ditumpukan satu di atas yang lain. Microchip dapat menyimpan data berukuran terabyte, namun baca atau menulis data membutuhkan waktu sekitar yaitu 3000 kali lebih lama dibandingkan DRAM. Saat memperbesar satu sel memori SSD, kami menemukan jebakan muatan yang menyimpan berbagai tingkat muatan yang memungkinkan 3 bit data disimpan secara permanen. Melihat NVMe dan SATA SSD, keduanya memiliki beberapa chipset
penyimpanan data 3D NAND, chip DRAM untuk buffering dan penyimpanan tabel pemetaan data. Mari kita lanjutkan dan membedah hard disk drive. Di sini kita mempunyai disk yang terpasang dengan poros motor yang memutar disk pada ribuan RPM. Kepala baca disk melintasi disk untuk mengakses satu track dari setengah juta track data lainnya. Mari kita perbesar kepala baca tulis. Kepala tulis mengubah arah domain magnetik lokal di lapisan kecil pada disk, sedangkan kepala baca merasakan perubahan dalam domain magnetik. Disk ini bahkan lebih lambat dibandingkan SSD, hanya membutuhkan beberapa waktu untuk diaksesnya, sehingga menghasilkan waktu baca dan tulis yang lebih lambat, namun biaya penyimpanan sangat murah. Sejauh ini kami telah membahas semua perangkat keras di dalam komputer Anda. Jadi terima kasih telah menonton sejauh ini, dan sebagai bonus inilah tampilan di dalam mouse komputer dengan roda gulir di atas, cahaya inframerah, sensor gambar, dan beberapa lensa di bawah sini, serta baterai dan prosesor di tengah. Untuk mouse, kami memiliki video khusus terpisah yang mengeksplorasi sensor gambar dan roda gulir dengan detail luar biasa. Selain itu, inilah tampilan dalam keyboard dasar dengan garis plastik yang mengalirkan listrik ke setiap tombol, dan ketika ditekan, tombol tersebut melengkapi sirkuit yang dirasakan oleh prosesor di sini. Kurang lebih seperti itulah tampilan di dalam komputer Anda. Kami yakin masa depan akan memerlukan penekanan yang kuat pada pendidikan teknik, dan kami berterima kasih kepada semua sponsor, anggota Patreon, dan YouTube yang mendukung impian ini. Jika Anda ingin kami dikandungkan keanggotaan YouTube atau Patreon, Anda dapat melakukan tautan di deskripsi ini. Terima kasih telah mensponsori video ini. Ini adalah Branch Education kami. Terima kasih.